Di kaki Bukit Cibeber, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang beradu di kejauhan. Jalan setapak menuju rumah tua itu hampir tak terlihat, tertutup ilalang dan lumut. Namanya Ridwan, seorang pemuda 22 tahun, santri dari pesantren kecil di Cianjur Selatan. Ia dikenal tenang, sopan, dan teguh memegang keyakinan. Namun malam itu, ketenangan di hatinya diuji oleh rasa ingin tahu yang tak biasa. Ia datang atas permintaan seorang ustadz yang mendapat kabar dari warga. Ada sebuah rumah megah peninggalan Belanda, kosong sejak tahun 1980-an, namun belakangan menimbulkan keresahan. Lampu di dalam rumah sering terlihat menyala sendiri, dan suara orang mengaji terdengar tanpa wujud. Ridwan awalnya mengira itu cuma cerita orang kampung. Tapi ketika seorang warga meninggal setelah menantang rumah itu, semua berubah jadi serius. Ia diminta datang untuk sekadar berdoa dan menenangkan warga yang ketakutan. Perjalanan dari pesantren memakan waktu hampir 2 jam dengan sepeda motor tuanya. Di sepanjang jalan, hutan pinus menjulang tinggi, menutupi cahaya bulan. Sesekali, seekor burung hantu melintas, menatap dengan mata bundar berkilat. Di persimpangan jalan desa, seorang kakek duduk di kursi bambu menatapnya lewat kaca helm. "Kamu mau ke rumah itu, nak?" tanya sang kakek dengan suara parau. Ridwan hanya mengangguk sambil tersenyum sopan. "Kalau sudah sampai di depan gerbang besi, jangan langsung masuk. Baca doa dulu 3 kali, pesan si kakek, menatap dalam. Rumah itu tidak suka orang yang tergesa." Ridwan menunduk hormat dan mengucapkan terima kasih. Dalam hati, ia mulai membaca ayat kursi perlahan. Ia tahu, dalam perjalanan seperti ini, keyakinan adalah satu-satunya pelindung. 15 menit kemudian, rumah megah itu muncul di balik kabut. Bangunannya masih kokoh, 2 lantai, dengan pilar putih besar dan jendela-jendela tinggi. Di depan gerbang besi hitam, tumbuh pohon beringin tua yang akarnya melilit pagar seperti ular. Ridwan turun dari motor, menatap bangunan itu lama. Rumah itu tampak hidup, seperti sedang mengamati balik. Ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh, bukan sekadar udara pegunungan. Ia mengingat pesan kakek di jalan. Lalu ia berbisik, "Bismillah," dan membaca doa pelindung 3 kali. Setelah itu, ia membuka gerbang yang berdecit panjang, suara besinya seperti jeritan pelan di antara kabut. Jalan menuju teras dipenuhi daun kering. Setiap langkahnya menimbulkan suara retak yang menggema. Ridwan merasakan sesuatu menatapnya dari jendela atas, tapi tak ada siapapun di sana. "Assalamualaikum," suaranya menggema lembut. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menembus daun-daun tua. Ia melangkah masuk ke ruang utama. Langit-langit tinggi, lampu gantung besar, dan potret seorang wanita Belanda tua tergantung di dinding. Matanya mengikuti kemanapun Ridwan berjalan. Di tengah ruangan ada piano tua, sedikit berdebu tapi masih terlihat kokoh. Di atasnya, ada lilin putih yang sudah terbakar separuh. "Siapa yang menyalakan ini?" gumam Ridwan. Tiba-tiba, angin meniup dari arah belakang. Pintu besar tertutup keras, membuat debu beterbangan. Ridwan menoleh cepat, tapi tetap tenang. Ia tahu ketenangan adalah benteng pertama menghadapi gangguan. Ia mengeluarkan botol kecil berisi air doa dari tasnya, memercikkan ke setiap sudut ruangan. Suaranya lirih membaca ayat suci, memecah keheningan rumah. Saat membaca, Ridwan melihat bayangan bergerak cepat di dinding. Ia berhenti, menatap arah itu. Tak ada siapapun, hanya kain gorden yang bergoyang pelan. "Aku tidak takut," bisiknya pelan. Tapi tangannya mulai terasa dingin. Ia naik ke lantai 2. Tangga kayu itu berderit di setiap langkah. Di dinding, ada coretan dengan kapur putih bertuliskan, "Jangan naik." Ridwan berhenti sejenak. Ia menatap tulisan itu lama. Siapa yang menulis ini? Batinnya. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia tetap melangkah naik, sambil terus melafalkan doa perlindungan. Di atas, lorong panjang terbentang dengan banyak pintu kayu tua. Bau lembab dan jamur begitu kuat.
Salah satu pintu di ujung koridor terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Rituan mendekat perlahan. Suara seperti langkah kaki terdengar dari dalam kamar itu, lembut dan ritmis. Ia berhenti di depan pintu, mendengarkan. Langkah itu berhenti bersamaan dengannya. Ia dorong pintu itu perlahan. Ruangan itu ternyata kamar tidur besar, dengan ranjang kayu dan kelambu sobek. Cermin besar di dinding memantulkan wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Di meja rias, ada sebuah buku lusuh berbahasa Belanda. Rituan membukanya perlahan. Di dalamnya, tertulis nama, Anna de Vries, 1932. Ia menelusuri beberapa halaman, sebagian berisi catatan doa Katolik dan puisi sedih tentang seseorang. Dia datang lagi malam ini, anak itu berdiri di depan cermin, aku tak bisa tidur. Rituan menelan ludah. Buku itu seolah menyimpan kepedihan lama yang belum selesai. Tiba-tiba, kaca cermin di depannya berembun, padahal udara dingin itu tak seharusnya membuat uap seperti itu. Lalu perlahan, muncul tulisan jari, pulanglah. Rituan mundur satu langkah. Ia beristighfar pelan, menutup buku itu dengan cepat, dan kembali menatap cermin. Tulisan itu sudah menghilang. Ada sesuatu di sini, katanya dalam hati. Tapi ia tidak merasakan niat jahat, hanya kesedihan yang berat, seperti ruangan itu menyimpan duka lama. Ia memutuskan turun lagi ke bawah untuk menulis catatan kecil. Mungkin nanti ia bisa ceritakan pada ustaznya tentang apa yang ia temui. Saat melewati tangga, langkahnya terhenti. Di bawah sana, lampu gantung tua itu menyala perlahan, padahal tidak tersambung listrik. Cahaya kekuningan menyebar lembut ke seluruh ruang tamu. Lalu terdengar denting piano, satu nada, dua nada, seperti tangan tak terlihat menekan tusnya. Rituan berdiri diam, dada berdebar. Tapi alih-alih lari, ia melangkah mendekat dengan membaca ayat kursi. Suara piano berhenti, berganti dengan suara tangis lirih, jauh tapi jelas berasal dari ruangan bawah tanah. Ia mencari arah suara itu, menemukan pintu kecil di balik lemari besar. Ketika dibuka, aroma lembab langsung menyergap, bau tanah, debu, dan sesuatu yang seperti kain basah lama. Tangga menurun ke bawah. Di dinding, tergantung lentera tua. Aneh, lentera itu masih menyala redup, seolah baru digunakan. Assalamualaikum, ucapnya lagi, menuruni tangga perlahan. Suara tangisan itu berhenti mendadak. Di ruang bawah tanah itu, ada peti kayu besar di sudut, separuh terbuka. Di sekitarnya, banyak boneka tua berwajah pucat. Salah satunya terjatuh menghadap ke arahnya. Rituan mendekat, tapi kemudian sesuatu bergetar di bawah kakinya, seperti langkah berat dari lantai atas. Padahal tadi ia sendiri di rumah itu. Ia menoleh ke atas tangga, tapi tak melihat siapapun. Hanya bayangan melintas cepat, samar, seperti perempuan bergaun putih. Ia menarik napas dalam. Kalau memang bukan manusia, jangan ganggu aku yang sedang berdoa, katanya pelan tapi tegas. Angin berhembus lagi, membuat lentera berayun pelan. Di dinding, muncul coretan lain, entah dari mana, dia belum pergi. Rituan merasa ada kisah besar yang terkubur di rumah ini. Bukan sekadar rumah kosong, tapi rumah yang menyimpan dosa lama dan penyesalan yang tak sempat ditebus. Ia menatap peti kayu itu lebih dekat. Ada simbol salib dan huruf inisial, AV, sama dengan nama di buku tadi, Anna de Vries. Ia menyentuh penutup peti. Saat disentuh, suhu kayu itu dingin seperti es. Lalu dari dalam, terdengar suara samar, seperti seseorang berbisik dalam bahasa asing. Rituan menutup matanya, membaca doa panjang. Ya Allah, lindungilah aku dari yang tak terlihat. Ketika ia membuka mata lagi, lentera itu padam sendiri. Gelap menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah kecil, bukan langkah dewasa, mendekat dari arah peti, pelan, dan berhenti tepat di depan Rituan. Rituan berdiri terpaku di tengah kegelapan. Jantungnya berdegup cepat, namun pikirannya tetap berpegang pada doa. Ia tahu, jika ia panik, bayangan gelap itu akan semakin kuat.
Langkah kecil itu berhenti tepat di depannya. Hening, lalu terdengar napas pelan, seperti anak kecil yang sedang menahan tangis. Ridwan menunduk perlahan, mencoba menembus gelap. Samar-samar ia melihat sesuatu berwarna putih di bawah. Sesuatu setinggi lutut orang dewasa. "Siapa di sana?" Suaranya lembut, tapi tegas. Tidak ada jawaban, hanya desisan angin yang melewati celah tangga. Ia memegang senter kecil dari tasnya, menyalakannya perlahan. Cahaya redup menyapu ruang bawah tanah itu. Di depan kakinya berdiri sosok anak kecil, berpakaian seperti zaman lama, gaun putih, rambut pirang kusut, wajahnya pucat. Mata anak itu kosong, tapi bukan seperti hantu jahat. Ada kesedihan dalam tatapannya. Ia menatap Ridwan tanpa suara. "Kamu, siapa?" tanya Ridwan pelan. Anak itu menunjuk ke arah peti kayu besar di sudut ruangan. Ridwan menelan ludah. Ia melangkah mendekat ke peti itu. Tangannya bergetar, tapi hatinya berusaha yakin. "Dengan izin Allah," gumamnya, lalu membuka penutup peti perlahan. Di dalamnya, hanya ada tumpukan kain tua, beberapa boneka, dan sebuah bingkai foto kecil yang nyaris rusak. Di foto itu terlihat seorang perempuan Belanda dan anak kecil, sama persis dengan anak di depannya. "Ana, dan anaknya," bisik Ridwan. Tapi ketika ia menoleh, sosok anak itu sudah hilang. Suhu ruangan mendadak naik. Lentera di dinding kembali menyala sendiri, padahal tadinya padam total. Di udara, samar terdengar suara perempuan berbisik dalam bahasa Belanda. Ridwan tidak paham maknanya, tapi intonasinya seperti doa yang sedih. Ia menutup peti itu perlahan dan duduk bersila, membaca surat Yasin. Suara lirih itu makin lama makin jelas, seolah ingin ikut melantunkan sesuatu. Ridwan merasakan udara di sekitar bergetar halus, tapi tidak menakutkan, lebih seperti rasa duka yang ingin didengar. Setelah selesai membaca, ia menatap ke arah foto itu lagi. Di bagian bawah bingkai, tertulis tulisan tangan dalam bahasa Belanda, "Het speech me watik, hem heb angedaan." Dia menyesal, kata Ridwan lirih. Tapi apa yang dia lakukan, dan kepada siapa? Ia menyimpan foto itu di tasnya, bermaksud mempelajarinya nanti. Lalu ia naik ke atas, menutup pintu bawah tanah. Ketika pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi total. Di luar, kabut makin tebal. Jam di dinding berhenti di pukul 12:13. Ridwan menatap sekeliling ruang tamu. Semua terasa seperti membeku dalam waktu. Ia memutuskan untuk bermalam di rumah itu, sekadar menuntaskan misinya berdoa sampai pagi. Ia menggelar sajadah di ruang tamu dan berwudu dengan air dari botol. Dalam diam, ia salat malam dengan khusyuk, meski udara dingin menusuk tulang. Saat ia sujud terakhir, terdengar langkah lembut di belakangnya. Ia tetap fokus, tidak menoleh, sampai doa selesai. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun sajadah di sampingnya tampak sedikit kusut, seperti baru saja ada seseorang duduk di sana. "Kalau kamu mencari ketenangan, aku tidak akan mengusirmu," bisiknya lembut. "Tapi jangan menakuti." Ia mencoba tidur sebentar, tapi pikirannya terus mengulang kejadian di bawah tanah. Siapa anak itu? Apa maksud tulisan? Dia belum pergi. Sekitar pukul 3 dini hari, suara piano terdengar lagi, kali ini dengan melodi pelan seperti lagu Nina Bobo. Nada-nadanya terdengar penuh rindu. Ridwan bangun perlahan, berjalan ke arah piano. Ia melihat lilin di atasnya menyala sendiri. Api itu kecil tapi stabil, memantulkan bayangan wajah wanita di potret dinding. Dan kali ini, wajah wanita itu berubah sedikit, bibirnya seperti tersenyum lembut. "Apakah kamu, Ana?" tanya Ridwan. Udara di sekitarnya terasa berdenyut pelan, seolah rumah itu mendengar. Lalu terdengar suara langkah seseorang di teras luar. Berat dan perlahan, seperti sepatu bot menapak lantai kayu. Ridwan menunggu, memandangi pintu utama. Ketika pintu itu bergetar, ia segera berdiri, bersiap dengan doa. Tapi yang masuk bukan makhluk halus, melainkan seorang pria tua membawa lampu Petromax. "Assalamualaikum," sapa pria itu. "Kamu Ridwan?" "Iya." "Waalaikumsalam,"
jawab Rituan lega. Iya, saya. Bapak siapa? Saya Padarsa, kepala dusun. Saya dengar kamu dari pesantren, diminta Ustaz datang ke sini. Rituan mengangguk. Iya, Pak, saya hanya berdoa dan mencari tahu kenapa rumah ini terasa tidak tenang. Padarsa meletakkan lampu di meja. Wajahnya keriput tapi matanya tajam. Rumah ini bekas milik keluarga Belanda yang tinggal di sini sampai 1948. Setelah itu, kosong. Tapi warga sering dengar tangisan. Tangisan anak kecil, tanya Rituan cepat. Kamu juga dengar? Wajah Padarsa berubah. Iya, katanya, dulu anak perempuan pemilik rumah meninggal di sini. Tapi tidak jelas kenapa. Rituan menceritakan sedikit tentang sosok anak kecil dan buku harian yang ia temukan. Padarsa mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, mungkin kamu harus tahu sesuatu, katanya. Di balik rumah ini, ada sumur tua. Dulu ditutup karena katanya, pernah jadi tempat mereka buang sesuatu. Rituan menatapnya penasaran. Buang apa, Pak? Mayat, jawab Padarsa singkat. Tapi tidak pernah terbukti. Warga takut menggali. Angin malam berhembus dari arah belakang rumah, membawa suara seperti desir lirih perempuan menangis. Saya ingin melihat sumur itu, kata Rituan mantap. Padarsa tampak ragu. Sekarang malam, nak, tunggu besok pagi saja. Kalau memang ada yang belum tenang di sini, mungkin justru sekarang saatnya mereka mendengar doa, jawab Rituan tenang. Pria tua itu akhirnya mengangguk. Mereka keluar bersama, menembus kabut. Di belakang rumah, benar saja, ada sumur tua tertutup papan dan batu. Di sekelilingnya, tanahnya tampak lebih hitam dari tanah biasa. Ada bekas bakaran lama. Rituan berdiri di depan sumur itu, membaca doa dengan hikmat. Tiba-tiba papan penutup bergetar pelan, seolah dari dalam ada sesuatu yang menekan. Padarsa mundur ketakutan. Astagfirullah, apa itu? Rituan tetap tenang. Jangan takut, Pak, yang penting kita jangan berhenti berzikir. Tapi dari dalam sumur, muncul suara lirih seorang wanita, jelas sekali berkata dalam bahasa yang samar, dia, di sini. Suara itu bergema pelan dari dalam sumur, lembut namun menyayat hati. Rituan menajamkan pendengarannya, berusaha menangkap setiap kata. Tapi yang terdengar hanyalah isakan samar dan desir angin yang berputar di lubang gelap itu. Padarsa menatapnya dengan wajah pucat. Nak Rituan, ayo kita pergi saja. Saya sudah bilang, tempat ini tidak wajar. Tapi Rituan menatap sumur itu lekat-lekat. Bapak dengar sendiri, kan? Suaranya seperti minta tolong. Kalau ini roh yang belum tenang, kita tidak boleh membiarkannya. Padarsa menelan ludah. Kamu yakin ini aman? Tidak ada yang aman di dunia, Pak. Tapi saya yakin Allah melindungi kita selama niatnya baik. Rituan menunduk, membaca doa perlindungan. Ia mengambil papan yang menutupi sumur perlahan. Begitu papan terakhir diangkat, udara dingin berhembus keluar kuat sekali, seperti napas panjang dari kedalaman bumi. Di dalam sumur, tampak air berwarna hitam berkilau. Tapi bukan air biasa, permukaannya bergelombang meski tidak ada angin. Rituan menyalakan senter dan mengarahkannya ke bawah. Dasar sumur tak terlihat, hanya kabut tipis dan bayangan samar seperti kain melayang. Dulu, katanya, Nona Ana sering ke sini, kata Padarsa perlahan. Dia suka menyendiri di dekat sumur ini setelah suaminya hilang. Hilang, Rituan menoleh cepat. Ya, kata orang-orang tua, suaminya tentara Belanda yang desersi, kabur karena perang sudah kalah. Tapi, setelah itu, Ana melahirkan anak. Dan tak lama kemudian, anaknya meninggal. Rituan terdiam. Mungkin disinilah semuanya dimulai. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar bunyi plung, seperti sesuatu jatuh ke air. Rituan dan Padarsa saling berpandangan. Ada yang hidup di bawah, gumam Rituan. Ia menyorotkan senter lagi, dan kali ini, di antara pantulan air, tampak seberkas cahaya kecil bergerak, seperti pantulan mata. Astagfirullah, desis Padarsa, mundur 2 langkah. Tapi Rituan tetap menatap tanpa gentar.
Cahaya itu makin lama makin naik, hingga akhirnya tampak sesuatu mengambang di permukaan, sehelai kain putih, melingkar seperti pembungkus tubuh kecil. Itu, seperti kafan, kata Ridwan pelan. Pak Darsa hampir menjerit, tapi Ridwan menahan bahunya. Tenang, Pak, mungkin ini tanda dari Allah supaya kita tahu kebenarannya. Ia menuruni sisi sumur perlahan, menggunakan tali tua yang tergantung di dekatnya. Udara di bawah semakin pengap, bercampur bau tanah lembab dan besi karat. Setiap langkah menurunkan tali, suara detak jantungnya semakin keras. Tapi bibirnya terus melafalkan doa. Sampai akhirnya ia mencapai permukaan air. Kain putih itu mengapung diam di hadapannya. Ridwan menyentuhnya dengan hati-hati. Kain itu lembut, tapi dingin luar biasa. Saat disentuh, air di sekitarnya beriak pelan, dan bisikan kecil terdengar lagi. Kali ini jelas dalam bahasa Indonesia, bukan aku yang bersalah. Ridwan tertegun. Siapa kamu? Aku, tak sempat diselamatkan. Suara itu parau, seperti keluar dari air. Di atas, Pak Darsa berteriak. Nak Ridwan, cepat naik. Airnya naik sendiri. Ridwan menoleh, benar, permukaan air di sekitarnya naik pelan seperti sedang mendidih. Tapi ia tetap memegangi kain itu, mencoba membuka simpul di ujungnya. Begitu simpulnya terlepas, air mendadak berhenti bergerak. Dari dalam kain itu, jatuh keluar benda kecil berkilau, sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk salib kecil. Ridwan mengambilnya, menyimpannya di saku. Saat itu juga, bisikan dari bawah berhenti total. Hening menggantung di udara. Ia segera naik ke atas dengan bantuan tali, napasnya terengah. Begitu sampai, Pak Darsa langsung menutup sumur itu lagi dengan papan dan batu. Apa yang kamu temukan, Nak? Ridwan membuka genggamannya, memperlihatkan kalung itu. Hanya ini, tapi saya rasa ini milik anak kecil yang saya lihat semalam. Pak Darsa menatap kalung itu lama. Kamu harus tahu, dulu waktu rumah ini pertama kali kosong, warga pernah menemukan kalung seperti itu di kamar atas. Tapi hilang. Mungkin roh itu belum tenang karena benda ini berpindah tangan, kata Ridwan. Mereka berjalan kembali ke dalam rumah. Kabut mulai menipis, dan langit di timur sedikit memerah. Tanda pagi hampir tiba. Di ruang tamu, suasana terasa berbeda, lebih hangat, lebih tenang. Tapi potret wanita di dinding kini tampak lebih jelas. Senyumnya tidak lagi kaku, melainkan lembut dan damai. Lihat, Pak, kata Ridwan pelan. Pak Darsa mengangguk perlahan, masih tertegun. Mungkin dia memang ingin ditemukan, agar anaknya bisa tenang. Ridwan meletakkan kalung itu di atas piano, tempat lilin kecil masih menyala. Kembalilah pada pemilikmu, katanya lirih. Begitu kalung itu menyentuh kayu piano, lilin padam dengan sendirinya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut, hanya kesunyian yang terasa seperti doa diterima. Ridwan menarik napas panjang. Saya rasa, tugas kita di sini sudah hampir selesai. Pak Darsa duduk di kursi, menatap kosong. Tapi kenapa bisa rumah ini jadi begini, Nak? Kalau cuma arwah anak kecil, kenapa gangguannya sampai segitu parah? Ridwan menatap sekeliling, matanya berhenti di arah tangga. Mungkin bukan cuma arwah. Mungkin ada sesuatu yang dilakukan manusia dulu, yang membuka pintu bagi yang lain. Maksudmu? Saya pernah dengar, kadang rasa bersalah yang besar bisa mengikat tempat. Seperti jeritan yang tak pernah selesai. Jika di rumah ini pernah ada kejahatan, energinya bisa tertinggal. Pak Darsa bergidik. Kejahatan. Ridwan mengangguk. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Dan kenapa anak itu bisa meninggal. Ia membuka tas, mengeluarkan buku lusuh berbahasa Belanda yang ia temukan kemarin. Di halaman terakhir, di bawah tulisan kacau, ia menemukan catatan samar, dia membunuhnya di sumur. Ridwan menatap kata-kata itu lama. Mungkin yang dibunuh bukan suaminya, tapi seseorang yang mencoba menolong. Dan saat ia selesai membaca kalimat itu, suara lembut terdengar lagi dari arah tangga, kali ini bukan tangisan, tapi suara langkah perempuan berjalan perlahan turun, disertai bisikan. Dia belum tahu semuanya.
Rituan dan Pak Darsa terdiam. Suara langkah itu jelas, perlahan menuruni tangga, berderit satu persatu. Tidak seperti suara roh yang melayang, tapi seperti langkah manusia sungguhan. "Siapa itu?" bisik Pak Darsa. Tangannya gemetar memegang lampu Petromax. Rituan berdiri. "Tenang, Pak, kita lihat." Ia berjalan mendekat, setiap langkah disertai doa dalam hati. Dari arah tangga, muncul siluet perempuan bergaun putih panjang. Rambutnya tergerai, wajahnya samar tertutup bayangan. Namun langkahnya pelan dan anggun, seolah bukan datang untuk menakuti. Ketika sosok itu tiba di dasar tangga, lampu Petromax berkedip pelan, lalu meredup. Rituan menatap dengan tenang. "Anna de Vries?" tanyanya lembut. Sosok itu berhenti, kepala sedikit menunduk, seolah mengiyakan. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" tanya Rituan lagi. "Mengapa arwahmu dan anakmu masih terikat di sini?" Perempuan itu menatapnya, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Tapi kemudian, seluruh ruangan berubah, seolah waktu mundur jauh ke masa lalu. Rituan mendapati dirinya berdiri di ruang yang sama, tapi kini terang, indah, dan hidup. Di luar, terdengar suara burung dan derap kuda. Ia melihat wanita Belanda muda memeluk anak kecil pirang, sama seperti foto yang ia temukan. "Apakah ini masa lalu?" gumam Rituan. Suara lirih menjawab dari entah mana, "Kau ingin tahu kebenaran, maka dengarkan." Rituan menyaksikan adegan itu seperti bayangan hidup. Anna duduk di dekat piano, mengajari anaknya bermain musik. Lalu seorang pria berseragam Belanda masuk, suaminya. Wajahnya keras, dingin, penuh kebencian. "Kau gila, Anna, kau bergaul dengan pribumi itu lagi," teriak sang suami dalam bahasa campuran. Anna menangis. "Dia hanya tukang kebun, Willem. Dia baik, dia tidak bersalah. Dia hina, dan karena dia, anakmu akan lahir dengan darah kotor," bentak Willem sambil menamparkan meja. Adegan itu bergetar, warna-warnanya mengabur. Tapi Rituan mengerti, anak yang meninggal itu bukan anak Willem, melainkan hasil hubungan Anna dengan seorang pribumi. Lalu tampak adegan berikutnya, malam gelap, hujan deras. Willem menyeret seseorang, pria pribumi berwajah lembut, ke arah sumur di belakang rumah. Anna berteriak histeris, memohon ampun. "Jangan, dia tidak bersalah," teriaknya. Tapi Willem tak peduli. Ia mendorong pria itu masuk ke sumur. Jeritan menggema, lalu hening. Anna jatuh terduduk, menangis di tanah. Willem menatapnya dingin, lalu pergi meninggalkannya dalam kegelapan. Gambar itu memudar. Rituan kembali melihat rumah dalam keadaan gelap dan tua. Sosok Anna masih berdiri di tangga, menangis tanpa suara. "Jadi, arwah yang terikat di sini bukan hanya kalian berdua," kata Rituan lirih. "Tapi juga pria pribumi itu." Anna mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah bawah tanah. Di bawah, Rituan mengikuti arah tangannya. Dia masih di sana. Sosok itu memudar perlahan, meninggalkan hawa dingin dan suara samar, "Temukan tulangnya. Kuburkan dengan doa." Pak Darsa yang sejak tadi terpaku, akhirnya bersuara. "Ya Allah, jadi selama ini yang menangis bukan arwah anak kecil, tapi suara 3 jiwa yang terikat." Rituan menghela napas berat. "Kita harus temukan jasad itu, Pak, agar mereka semua bisa tenang." Pagi mulai datang. Kabut menipis. Burung berkicau dari kejauhan. Rituan dan Pak Darsa keluar lagi ke halaman belakang, membawa cangkul dan doa di bibir. Mereka mulai menggali di sekitar sumur, di tanah yang lebih gelap dari sekitarnya. Setiap sekop menembus tanah, aroma logam karat tercium. Setelah beberapa menit, cangkul Rituan menghantam sesuatu keras. Ia berhenti, berlutut, lalu membersihkan tanah dengan tangan. Sebuah tulang panjang muncul dari tanah, masih utuh, berwarna abu keputihan. Di dekatnya, tampak gelang anyaman bambu, khas buatan pribumi masa dulu. Pak Darsa beristighfar berkali-kali. "Astagfirullah, jadi benar." Rituan menatap tulang itu dengan rasa hormat. "Kita kubur dia dengan layak." Mereka menggali lubang kecil tak jauh dari situ, lalu memindahkan tulang-tulang itu dengan hati-hati.
Rituan menutupnya sambil membaca doa panjang. Angin tiba-tiba berhenti. Daun beringin di dekat pagar bergeming tenang. Dan di antara udara pagi, terdengar suara samar, seperti ucapan terima kasih dalam dua bahasa, Sunda dan Belanda. Rituan menunduk, air mata hangat mengalir di pipinya. Semoga Allah menerima kalian. Setelah itu, mereka menatap rumah itu sekali lagi. Kini, rumah megah itu tampak biasa. Tidak ada hawa aneh, tidak ada suara ganjil. Hanya bangunan tua yang sunyi. Sepertinya sudah selesai, Nak, kata Pak Darsa. Belum sepenuhnya, jawab Rituan. Masih ada satu hal yang belum aku mengerti. Apa itu? Kalung perak itu, kenapa bisa muncul dari kain putih di sumur, padahal roh yang terikat di sana adalah pria pribumi. Pak Darsa berpikir sejenak, mungkin itu milik anaknya, atau Ana sengaja menjatuhkannya ke sumur sebagai tanda penyesalan, potong Rituan pelan. Kalung itu simbol ikatan mereka. Rituan kembali ke dalam rumah, mengambil kalung itu dari atas piano. Ia melihatnya sekali lagi, kilau perak itu memantulkan sinar matahari pagi. Lalu ia menggantungkan kalung itu di pohon beringin dekat pagar. Biar angin yang membawa doa mereka, ucapnya. Saat kalung itu tergantung di ranting, suara lembut terdengar dari arah rumah, melodi piano, hanya 3 nada, lalu berhenti. Pak Darsa menatapnya. Kamu dengar itu? Rituan tersenyum kecil. Ya, itu salam perpisahan. Mereka berjalan meninggalkan rumah itu. Dari kejauhan, bangunan megah itu tampak seperti biasa, tenang, sepi, tidak menyeramkan. Tapi Rituan tahu, di dalamnya tersimpan sejarah kelam yang akhirnya menemukan kedamaian. Ketika ia melangkah ke jalan setapak, angin berhembus lembut. Dalam bisikan halus itu, ia mendengar satu kalimat yang tak akan pernah ia lupakan. Terima kasih, karena kau mendengar. Rituan berhenti sejenak, menatap ke langit. Segala puji bagimu, ya Allah, katanya pelan. Lalu ia melanjutkan perjalanan pulang ke pesantren, meninggalkan rumah megah yang akhirnya benar-benar kosong, kosong dari gangguan, tapi penuh cerita yang akan hidup dalam ingatannya selamanya. Seminggu sudah berlalu sejak Rituan meninggalkan rumah megah itu. Pagi di pesantren kembali tenang, seperti biasa. Suara santri mengaji bergema dari musola kecil, disertai aroma kayu bakar dari dapur pondok. Rituan kembali menjalani rutinitasnya, mengajar tajwid, membersihkan halaman, dan menemani Kiai Karim memeriksa kitab-kitab tua. Tapi di dalam hatinya, masih ada sesuatu yang belum tenang. Setiap kali menutup mata, ia masih mendengar suara piano lembut dari rumah itu. 3 nada pendek, lalu hening. Rituan, kamu terlihat sering melamun, tegur Kiai Karim suatu sore. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu, Nak? Rituan menunduk sopan. Sedikit, Kiai, tentang rumah tua yang dulu saya datangi. Ah, yang di lereng Bukit Cibeber itu. Kiai Karim mengangguk pelan. Tempat itu memang sudah lama dianggap angker. Tapi katanya, setelah kamu datang ke sana, suasananya tenang kembali. Iya, Kiai, tapi saya merasa seperti ada yang mengikuti saya pulang. Kiai Karim mengerutkan dahi. Mengikutimu, maksudmu bagaimana? Rituan menceritakan semuanya, tentang arwah Ana, anak kecilnya, dan pria pribumi yang terbunuh. Tentang kalung perak yang ia gantungkan di pohon beringin. Tentang melodi terakhir yang ia dengar. Kiai mendengarkan dengan khusyuk, tanpa memotong satu kata pun. Setelah Rituan selesai, Kiai berkata, kau melakukan hal yang benar, Nak. Kau menolong mereka yang terikat. Tapi, kadang, ketika kita menolong, sebagian beban mereka ikut berpindah. Maksud Kiai, arwah itu ikut bersama saya. Bukan ikut dalam arti menakutkan, jawab sang Kiai lembut. Mereka hanya menitipkan sesuatu, sebuah pesan, atau mungkin penebusan. Rituan terdiam. Ia tidak merasa diganggu, tapi sejak pulang, setiap malam ia mendengar suara langkah lembut di depan kamarnya. Seperti langkah anak kecil. Suara itu tidak jahat, hanya terasa sunyi dan penuh rindu. Suatu malam, Rituan memutuskan untuk bangun dan membuka pintu.
Di luar, tidak ada siapapun. Hanya angin malam yang membawa aroma bunga melati samar. Tapi di lantai, ia menemukan sesuatu, serpihan kecil perak, seperti pecahan dari kalung yang pernah ia gantungkan di pohon beringin. "Astagfirullah," bisiknya. Ia memungut serpihan itu dan menyimpannya di saku. Esoknya, ia mendatangi Kiai lagi dan menunjukkan benda itu. Kiai menatapnya lama, lalu tersenyum bijak. Itu tandanya mereka masih belum sepenuhnya tenang. Mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Kembali ke rumah itu. Tapi kali ini, bukan untuk menggali masa lalu. Untuk mendoakan dan menutup semuanya." Ridwan mengangguk mantap. Ia tahu, ketenangan sejati memang butuh keikhlasan terakhir. Pagi berikutnya, ia berangkat sendiri menuju lereng Bukit Cibeber. Jalan itu kini terasa lebih terang, meski tetap sunyi. Burung-burung beterbangan di atas pepohonan. Tidak ada kabut pekat seperti sebelumnya. Rumah itu masih berdiri megah, namun tidak lagi menyeramkan. Catnya pudar, tapi cahaya mentari membuatnya terlihat seperti peninggalan bersejarah yang damai. Ridwan berjalan menuju pohon beringin tempat kalung itu digantung. Anehnya, kalung itu sudah tidak ada. Hanya tersisa tali putih yang berayun lembut, seolah baru saja disentuh angin. "Mungkin mereka sudah pergi," gumamnya. Tapi hati kecilnya tahu, ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri. Ia membuka mushaf kecil yang dibawanya, lalu mulai membaca surah Yasin dengan suara lembut. Setiap ayat yang keluar dari bibirnya seolah menggema di seluruh pekarangan rumah itu. Saat sampai pada ayat terakhir, angin berhenti. Suara alam lenyap, udara di sekeliling terasa tebal, dingin, namun tidak menakutkan. Dari arah balkon rumah, muncul siluet samar, 3 sosok. Seorang wanita, anak kecil, dan seorang pria berpakaian sederhana. Mereka berdiri diam, menatap Ridwan. Wajah mereka tidak menyeramkan, justru tenang, damai, dan tersenyum. Ridwan menunduk penuh hormat. "Kalian sudah bebas. Kembalilah pada Tuhan." 3 sosok itu perlahan memudar, seperti kabut tersapu cahaya pagi. Sebelum menghilang sepenuhnya, anak kecil itu melambaikan tangan kecilnya ke arah Ridwan. Dan sesuatu jatuh di tanah di hadapan Ridwan, sebuah lonceng kecil, dari perak. Ridwan mengambilnya. Ketika ia menggenggam lonceng itu, terdengar lagi melodi 3 nada yang dulu ia dengar dari piano. Tapi kali ini, nadanya cerah, seperti lagu pengantar tidur. "Alhamdulillah," bisiknya. Ia tahu, doa itu telah sampai. Ia menaruh lonceng itu di dalam kitabnya, menutup mushaf, dan berdiri menatap rumah yang kini benar-benar tenang. Sebelum pergi, ia menunduk dan membaca doa penutup. "Ya Allah, jadikan rumah ini saksi atas ampunan-Mu." Ketika ia menapaki jalan turun, ia merasa pundaknya jauh lebih ringan. Di tengah perjalanan, ia bertemu 2 warga desa yang tengah menebang pohon. "Kang, rumah itu sudah tidak ada gangguan lagi, iya?" tanya salah satunya. Ridwan tersenyum. "Sudah, sekarang hanya tinggal kenangan." Salah satu warga berkata, "Kami berencana menjadikannya rumah baca anak-anak desa. Sudah lama kami ingin, tapi dulu terlalu takut mendekat." Ridwan menatap mereka penuh haru. "Itu ide bagus. Semoga berkah." Ia tahu, mungkin itulah maksud semua kejadian itu. Rumah yang dulu penuh dendam kini akan menjadi tempat ilmu dan cahaya. Sore itu, saat matahari condong di barat, Ridwan menoleh sekali lagi ke arah lereng. Rumah megah itu terlihat damai di antara pepohonan, seolah tersenyum. Angin lembut berhembus membawa aroma melati dan bisikan samar. Suara yang sangat pelan, tapi cukup jelas di telinga Ridwan. "Terima kasih, Ustaz muda." Ridwan menunduk, mengusap dada. Semoga kalian benar-benar tenang di sisinya. Lalu ia berjalan pulang ke pesantren, membawa lonceng perak kecil yang kadang berbunyi lembut setiap kali angin menyentuhnya, bukan sebagai pengingat ketakutan, melainkan simbol bahwa kebaikan dan doa mampu menenangkan bahkan arwah yang paling gelisah sekalipun. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kehidupan di pesantren berjalan damai. Ridwan tampak lebih tenang.
Lonceng kecil dari rumah lereng Cibeber kini tergantung di jendela kamarnya, berdering pelan setiap kali angin berhembus. Para santri sering bertanya tentang lonceng itu. Ridwan hanya menjawab, itu pengingat agar kita tidak takut pada masa lalu, tapi belajar darinya. Tapi malam-malam berikutnya membawa tanda-tanda aneh. Lonceng itu kadang berbunyi sendiri, meski udara diam. Kadang terdengar samar-samar melodi piano di antara hembusan angin. Ridwan tidak merasa terganggu, tapi hatinya terus bertanya, mengapa suara itu belum benar-benar hilang. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah lereng Bukit Cibeber, yang kini terang dan bersih. Dari dalam, keluar sosok pria pribumi berpakaian sederhana, wajahnya tenang, namun matanya menatap Ridwan penuh makna. "Terima kasih atas doamu," katanya pelan. "Tapi ada satu hal yang belum kau ketahui." "Apa itu?" tanya Ridwan. "Aku punya keturunan, dan garis itu masih hidup sampai sekarang." "Siapa?" Pria itu tersenyum samar. "Lihatlah dirimu, Ridwan." Seketika tubuh Ridwan terasa ringan. Cahaya terang menelan segalanya. Ia melihat kilasan, wajah Ana yang menatap bayi di pelukannya, seorang pria pribumi yang berdoa di tepi sumur, dan sebuah kitab tua berisi doa dalam huruf Arab dan Latin. Di halaman kitab itu tertulis nama kecil yang sama seperti miliknya, Ridwan bin Hasan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang klik, seolah teka-teki panjang itu akhirnya terjawab. Keesokan harinya, Ridwan menemui Kiai Karim dan menceritakan mimpi itu. Kiai menatapnya dalam-dalam. "Ridwan, boleh jadi itu bukan sekadar mimpi. Mungkin engkau memang bagian dari garis keturunan pria yang terbunuh di rumah itu. Jadi, darah itu masih mengalir dalam diri saya." "Bukan untuk menakutkan, Nak," ujar sang Kiai. "Mungkin itulah sebabnya engkau yang dipilih untuk menenangkan mereka. Darahmu memanggil darah mereka." Ridwan terdiam lama. Ia tidak tahu apakah harus merasa gentar atau haru. Tapi yang jelas, segala ketakutan yang dulu menghantui kini berganti dengan pemahaman baru. Ia menyadari, bukan kebetulan ia yang datang ke rumah itu. Segalanya sudah diatur oleh takdir. Hari-hari berikutnya, Ridwan lebih rajin menulis di buku catatan kecilnya. Ia menulis setiap kejadian, setiap doa, setiap pesan yang ia terima dari rumah itu. Ia menamakan tulisannya, Cermin di Lereng Bukit Cibeber, kisah tentang penyesalan, pengampunan, dan doa lintas zaman. Di desa, kabar rumah itu kini berubah. Dulu disebut rumah setan, kini disebut rumah cahaya. Anak-anak desa datang membaca buku dan belajar mengaji di sana setiap sore. Kadang Ridwan datang untuk mengajar. Ia membawa kitab tua dan lonceng kecil yang digantung di jendela rumah itu. Setiap kali lonceng berdering, anak-anak tertawa, menganggapnya tanda malaikat datang mendengar bacaan mereka. Tapi di antara dering halus itu, Ridwan tahu, ada doa-doa lama yang masih hidup, bukan untuk menakuti, tapi menjaga. Suatu sore, seorang wanita tua datang menghampirinya di halaman rumah itu. "Kau Ridwan?" "Iya," tanyanya dalam bahasa Sunda halus. "Iya, Nenek, saya. Aku cucu dari mandor yang dulu bekerja di rumah ini," katanya lirih. "Kakekku dulu saksi saat tuan rumah Belanda itu membunuh seorang lelaki pribumi. Ia menyesal seumur hidup." Ridwan tertegun. "Apakah nenek tahu siapa lelaki itu?" Wanita tua itu mengangguk perlahan. "Namanya Hasan. Dia pandai mengaji, dan sering mengajar anak-anak Belanda di rumah itu membaca Al-Fatihah." Jantung Ridwan berdegup keras. Hasan, nama ayahnya juga Hasan. Nama yang terus diturunkan. "Kakekku bilang," lanjut sang wanita, "lelaki itu sempat berdoa sebelum dilempar ke sumur. Katanya, jika aku mati di sini, semoga keturunanku kelak menghapus dosa tempat ini." Air mata Ridwan mengalir tanpa bisa ditahan. "Doa itu telah dikabulkan, Nek." Wanita tua itu tersenyum lembut. "Maka jagalah tempat ini. Jangan biarkan ia kembali diselimuti kegelapan." Sejak hari itu, Ridwan memutuskan untuk menetap di desa itu selama beberapa bulan, mengajar anak-anak,
memperbaiki musola, dan merawat rumah itu seperti peninggalan suci. Di malam hari, ketika ia duduk di beranda rumah Bukit Cibeber, lonceng kecil itu berdering lembut, seperti suara yang menenangkan. Kadang ia merasa melihat siluet samar Ana dan anaknya di jendela, tersenyum dalam cahaya lampu minyak. Tapi ia tidak lagi takut. Ia tahu, mereka bukan roh gentayangan, hanya kenangan yang kini damai, ikut mendoakan. Setiap azan subuh, kabut turun menutupi lereng, dan sinar matahari menembus dari sela pepohonan. Rumah megah itu tampak bersinar lembut, seolah menjadi bagian dari alam, bukan kutukan. Para warga desa mulai sering datang ke sana, bukan karena rasa takut, tapi karena ingin belajar. Ridwan menamai tempat itu, Rumah Cahaya, sebuah simbol bahwa dari luka dan darah bisa tumbuh kedamaian. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga rumah itu, bukan sebagai penjaga arwah, tapi penjaga warisan doa. Suatu malam, saat hujan turun deras, Ridwan menulis kalimat terakhir dalam catatannya. Kadang yang kita kira kutukan, hanyalah kisah yang belum sempat dimengerti. Lalu, lonceng kecil itu berdenting 3 kali, diikuti aroma melati yang memenuhi ruangan. Ridwan tersenyum, menutup kitabnya, dan memejamkan mata. Ia tahu, semua sudah selesai. Di luar, hujan pelan mereda. Angin bertiup lembut melewati pepohonan, membawa suara samar dari masa lalu, bukan ratapan, tapi lantunan doa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terdengar lirih dari mulut Ridwan, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang dalam. Rumah megah di lereng Bukit Cibeber, kini menjadi rumah ilmu. Dan setiap orang yang datang ke sana merasakan hal yang sama, ketenangan yang sulit dijelaskan. Di malam terakhir bulan itu, Kiai Karim datang menengok. Ia melihat Ridwan duduk di beranda, wajahnya tenang. Kau telah menuntaskan takdirmu, nak, katanya. Ridwan tersenyum. Bukan saya, Kiai. Mereka yang menuntun saya, dari dunia yang tak terlihat, menuju cahaya yang abadi. Lonceng kecil kembali berdenting lembut, 3 nada pendek, tanda penutup dari kisah panjang tentang rumah megah yang dulu kosong, kini penuh kedamaian dan doa.